Daetia adalah seorang ibu asal desa Melayu, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Provinsi NTB. Selama 31 tahun hidup menjanda setelah sang suami meninggal sejak tahun 1991 silam. Ia hidup bersama putra bungsunya yang memiliki keterbatasan fisik tertentu. Merawat dan membesarkan putranya seorang diri menjadi aktivitas sehari-hari di usia lansianya. Putranya bernama Rustin, usia sekitar 40 tahun. Ia mengalami ataksia dan disartria sejak lahir. Ataksia merupakan gangguan keseimbangan atau koordinasi sel otak, saraf, dan otot sehingga menyebabkan sulit melakukan aktivitas. Sedangkan disartria adalah kelemahan pada otot yang digunakan untuk berbicara, membuat bicara lambat atau tidak jelas. Keduanya hidup di rumah panggung yang sederhana. Rumah panggung yang berbentuk seperti ini masih banyak kita jumpai sebagai tempat tinggal masyarakat Bima Dompu hingga saat ini. Meski hidup di rumah kayu yang sederhana, setiap hari rumah tetap nampak rapi dan bersih. Mulai tempat tidur tamu, kamar putranya, dan bahkan tempat tidurnya sendiri. Kebersihan rumahnya menjadi prioritas utama yang selalu ia ajarkan kepada anak-anaknya hingga di usianya saat ini. Wanita yang berusia sekitar 80 tahun lebih tersebut menjadi inspirasi bagi saya untuk menceritakan hidupnya melalui video ini. Meski kondisi fisiknya yang nampak berjalan membungkuk karena faktor usia, tidak membuat dirinya berhenti melakukan berbagai aktivitas layaknya ibu rumah tangga pada umumnya, karena ia merasa semua masih bisa dilakukan secara mandiri. Selama bertahun-tahun naik turun tangga rumahnya tidak membuat dirinya mengeluh sedikit pun. Semua sudah menyatu dalam hidupnya. Ada pemade na hore na ay kay na ena sintire barum day men na kung mamonika lolo ho umi na maawa ko baby na ko kang goi ku beki ko na ho ko ni kamade re bati ampa kang hong hay ko Ayan nih. Yare bagay si nahore kung di anak ini sa rung nito ni. Aw si hari kaya terhad ho aw si magado ke tinggal pa ato pare. Ato umake ni. Itu tinggal pa ato itu. Aktivitas masak-memasak menjadi bagian rutinitas yang dilakukannya setiap hari, meski tanpa sosok sang suami yang menemani hari-hari tuanya. Meski ditinggal pergi oleh sang suami puluhan tahun, tidak membuat dirinya lupa akan tanggung jawabnya sebagai seorang sosok ibu. Hidup berdua bersama putra terakhirnya menjadi penyemangat untuk menjalani hari-harinya sekaligus menjadi pelipur lara dikala ia merindukan sosok seorang suami. Menua bersama sang suami merupakan impian yang selalu diharapkan oleh para istri. Namun, sepertinya impian itu tidak berpihak pada sosok wanita lansia itu setelah sang suami lebih dulu menghadap ke Ilahi.
Jangan haram sekali. Nah, panah pokoknya itu yang sempurna. Mengetahui hidupnya yang mungkin tidak lama lagi, dirinya sudah siapkan semua kebutuhan termasuk kain kafan jika ajalnya telah tiba. Masya Allah, tabarakallah. Segala kebutuhan hidup bersama putra bungsunya semua ditanggung oleh putra-putrinya dan sebagian keluarga besarnya. Alhamdulillah juga tidak luput dari bantuan pemerintah. Bersama mendiang suaminya, ia dikarunia 6 orang anak, 3 putra dan 3 putri. Kelima putra-putrinya sudah menikah dan hidup bersama keluarga masing-masing. Putri pertamanya hidup bertetangga bersamanya dan sudah memiliki cucu. Namun menjanda sejak suaminya meninggal di kota Makkah saat melaksanakan ibadah haji bersamaan pada tahun 2019 lalu. Putra kedua hidup di dusun sebelah, masih satu desa. Putri ketiga hidup bersama keluarga dan membangun usaha di kota Bima. Sementara putra keempat dan putra kelima hidup di tanah rantau bersama keluarga masing-masing. Momen Lebaran Idul Fitri kemarin menjadi momen di mana semua keluarga besarnya berkumpul. Anak, cucu, hingga cicitnya untuk melepas rindu di antara mereka. Saling memaafkan antara anak dan ibu selalu diwarnai dengan tangisan haru. Tak lupa juga ia selalu menyisihkan bekal untuk cucunya untuk dibawa pulang ke rumah masing-masing. Selain menyiapkan makanan untuk putranya, ia juga selalu memperhatikan kebersihan anaknya seperti motong kumis dan jenggotnya.
Hal ini dilakukan seorang diri tanpa meminta bantuan siapapun. Masa-masa tuanya memang didedikasikan untuk putranya. Sebelum ajalnya menjemput, dirinya selalu memberikan pesan kepada putri pertamanya untuk merawat adiknya jika dirinya telah menyusul sang suami bertemu sang pencipta. Ia juga sering memimpikan almarhum suami yang ingin mengajaknya jalan-jalan di suatu tempat. Namun karena ada saja sesuatu yang tertinggal yang membuatnya harus kembali, sehingga dirinya belum bisa memenuhi keinginan mendiang suami dalam mimpinya.